Pertanyaan apakah manusia berasal dari monyet seringkali menjadi topik membingungkan bagi banyak orang. Ini karena ada banyak persepsi dan pemahaman yang berbeda terkait dengan evolusi manusia. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa manusia langsung berasal dari monyet, sementara yang lain memahami bahwa manusia dan monyet memiliki leluhur bersama. Diskusi tentang asal-usul manusia seringkali melibatkan penjelasan tentang konsep evolusi. Evolusi adalah proses yang panjang dan kompleks, di mana spesies-spesies berkembang dan berubah dari leluhur bersama. Dalam hal ini, melihat bukti-bukti ilmiah seperti fosil-fosil dan penelitian genetika dapat membantu kita memahami bagaimana manusia berevolusi dari nenek moyang bersama dengan spesies primata lainnya. Meskipun pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, jawabannya sebenarnya melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan evolusi dan genetika. Oleh karena itu, mari kita jelajahi topik ini dengan sikap terbuka dan berpikir kritis. Dengan cara ini, kita dapat memecahkan keraguan dan memperluas pemahaman kita tentang asal-usul manusia secara lebih luas. Konsep evolusi telah diperdebatkan sejak zaman kuno, tetapi pemikiran tentang evolusi dimulai pada abad ke-18 dan ke-19. Salah satu tokoh penting dalam sejarah evolusi adalah Charles Darwin, seorang naturalis Inggris yang dikenal karena teori evolusi melalui seleksi alamiah. Charles Darwin adalah seorang figur sentral dalam sejarah evolusi. Pada tahun 1859, Darwin menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul On the Origin of Species. Dalam buku ini, Darwin mengemukakan gagasan bahwa spesies-spesies berkembang dan berubah melalui proses seleksi alamiah, di mana individu-individu dan karakteristik yang lebih cocok untuk bertahan hidup akan lebih mungkin untuk menghasilkan keturunan yang kuat. Selain Darwin, ada juga ilmuwan lain yang berkontribusi besar dalam pengembangan teori evolusi, seperti Alfred Russel Wallace yang secara independen mengembangkan gagasan serupa tentang evolusi melalui seleksi alamiah. Misalnya, jika ada kelinci dengan bulu berwarna putih di lingkungan yang bersalju, kemungkinan kelinci-kelinci berwarna putih akan lebih sulit ditemukan oleh predator, dan akhirnya lebih mungkin untuk bertahan hidup lebih lama dan memiliki keturunan. Seiring waktu, lebih banyak kelinci dengan bulu putih yang hidup, dan itulah bagaimana karakteristik populasi kelinci berubah. Evolusi manusia adalah bagian dari sejarah panjang kehidupan di bumi. Manusia modern, Homo sapiens, berasal dari nenek moyang bersama dengan spesies manusia lainnya seperti Homo erectus, Homo habilis, dan lain-lainnya. Evolusi manusia terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang, dari sekitar 6-7 juta tahun yang lalu hingga masa kini. Kita selama ini mengetahui bahwa pola evolusi manusia adalah langsung dari monyet lalu menjadi manusia. Sedangkan yang sebenarnya terjadi, pola evolusi manusia adalah bercabang seperti pohon. Para ahli mengungkapkan bahwa tidak ada momen di mana manusia secara tiba-tiba muncul dari monyet atau primata lainnya. Perubahan itu terjadi melalui generasi-generasi dan berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang. Lalu, bagaimanakah sebenarnya evolusi manusia terjadi? Dulu, di zaman yang sangat jauh sekali, ada makhluk-makhluk kecil yang hidup di hutan lebat yang penuh dengan pepohonan tinggi dan tanaman hijau yang rimbun. Waktu itu, lebih dari 3 juta tahun yang lalu, mereka adalah Australopithecus afarensis atau biasa kita sebut dengan Lucy, nenek moyang kita yang hidup di dunia yang sangat berbeda dengan dunia kita sekarang. Lucy sangat suka bermain di atas pepohonan. Mereka mempunyai lengan yang panjang yang sangat kuat seperti kera, sehingga mereka bisa dengan mudah melompat dari satu dahan ke dahan lainnya. Namun, mereka juga bisa berjalan tegak di tanah, meskipun agak tertatih-tatih. Suatu hari, ketika salah satu Lucy yang paling cerdas sedang mencari makanan, dia menemukan sebuah batu yang berbentuk unik. Waktu itu, sekitar 2 juta tahun yang lalu, dia merasa penasaran dan mulai mengamati batu tersebut dengan cermat. Akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, dia menemukan bahwa batu itu bisa digunakan untuk memecahkan biji-bijian yang keras. Dengan temuan ini, Lucy mulai mengenal alat-alat sederhana. Mereka belajar menggunakan batu-batu kecil untuk membantu dalam mencari makanan, dan ini membuat hidup mereka sedikit lebih mudah. Waktu terus berlalu dan dunia di sekitar mereka mulai berubah. Pepohonan yang rimbun perlahan-lahan mulai berkurang, dan daerah yang lebih terbuka membuat Lucy harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Muncullah Homo habilis, keturunan Lucy yang lebih pintar. Waktu itu, sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, mereka mulai menggunakan alat-alat yang lebih canggih, seperti batu yang diukir dengan rapi untuk membantu mereka dalam mencari makanan dan melindungi diri mereka dari hewan buas. Ketika dunia terus berubah, muncullah Homo erectus, keturunan Homo habilis yang memiliki tubuh yang lebih tegap dan kuat.
Waktu itu, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, mereka bisa berjalan jauh dan menjelajahi tempat-tempat baru. Sekitar 1,2 juta tahun yang lalu, Homo erectus juga menemukan bahwa dengan menggunakan api, mereka bisa memasak makanan, menghangatkan diri di malam hari, dan bahkan mengusir binatang buas. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, manusia modern yang kita sebut Homo sapiens muncul. Waktu itu, sekitar 200.000 tahun yang lalu, kita memiliki otak yang besar dan pintar, kemampuan berbicara yang kompleks, dan kemampuan untuk membuat alat-alat yang sangat canggih. Kita terus belajar dan berkembang, menjelajahi dunia, dan menghargai warisan nenek moyang kita yang memberikan kita kehidupan yang indah di dunia ini. Semua ini adalah bagian dari kisah evolusi yang menakjubkan dan penuh petualangan dari Lucy hingga kita manusia modern seperti sekarang.